Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Amalia Saleha. Saya Lina Rahayu. Saya Intan Lutfaina Saripudin. Saya Inaitilal Junaidi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hukum syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum syar'i. Definisi hukum sendiri ialah secara bahasa merupakan al-man'u, yang artinya pencegahan. Dan menurut istilah adalah seruan asy-syar'i yang berhubungan dengan segala perbuatan para hamba yang menyangkut dengan tuntutan, pilihan, ataupun situasi dan kondisi. Selanjutnya yaitu ada penjelasan definisi. Penjelasan definisi itu sendiri terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu khitabus syar'i, yang artinya makna yang terkandung dalam lafaz-lafaz maupun susunan dalam nas-nas Al-Quran. Contohnya seperti ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis. Yang kedua yaitu af'alul ibadi. Af'alul ibadi sendiri adalah persoalan yang tidak membahas tentang masalah akidah, melainkan hanya masalah hukum. Lalu yang ketiga yaitu al-iqtido, yaitu tuntutan. Tuntutan itu tersendiri terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama tuntutan melakukan, artinya jika berbentuk tegas berarti ia itu hukumnya menjadi wajib. Dan yang kedua yaitu tuntutan meninggalkan. Tuntutan meninggalkan adalah yang hukumnya itu termasuk kepada haram. Lalu yang keempat yaitu at-takhir. At-takhir sendiri itu adalah boleh memilih antara meninggalkan ataupun melakukan. Yang kelima yaitu al-wad'i. Al-wad'i yaitu menjadikan sesuatu sebagai salah satu sabab ataupun syarat maupun man'i. Selanjutnya itu pembagian hukum syara. Pembagian hukum syara itu ada 2 bagian. Yang pertama hukum syara taklifi dan yang kedua yaitu hukum syara wad'i. Hukum syara taklifi ialah seruan asy-syar'i yang berhubungan dengan segala perbuatan para hamba menyangkut tuntutan dan pilihan. Hukum syara taklifi itu terbagi menjadi 5 bagian, yaitu wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah. Lalu yang kedua yaitu syara wad'i, yaitu seruan asy-syar'i yang berhubungan dengan tingkah laku para hamba berkaitan dengan keadaan. Adapun syara wad'i itu sendiri terbagi menjadi 5 macam, yaitu sabab, yang kedua syarat, yang ketiga man'i, yang keempat sihah, mutlan, dan fasad, dan yang kelima yaitu rukhsah dan azimah. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai mahkum fi atau mahkum bi. Jadi mahkum fi adalah perbuatan seorang mukallaf yang berkaitan dengan taklif atau pembebanan. Nah, jadi mahkum fi adalah biasanya yang kita kenal dengan objek hukum atau perbuatan yang diberi sebuah hukum seperti membayar zakat yang diberi hukum wajib atau meminum minuman keras yang diberi hukum dengan haram. Nah, taklif berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan pada manusia dalam setiap perbuatan-perbuatannya. Tujuan taklif sendiri adalah sebagai bentuk ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Taklif selalu berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Kemudian ada syarat absahnya sebuah taklif dalam perbuatan. Yang pertama yaitu perbuatan tersebut harus diketahui secara sempurna oleh mukallaf sehingga tergambar tujuan yang jelas dan mampu melaksanakannya. Jadi ketika seorang mukallaf akan melakukan sebuah perbuatan yang diperintahkan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya dia harus mengetahui terlebih dahulu tujuan yang jelas dari perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu perbuatan tersebut diketahui berasal dari zat yang mempunyai kewenangan untuk memberi taklif. Jadi seseorang mukallaf ketika akan melaksanakan sebuah taklif, ia harus mengetahui dulu bahwa yang ia kerjakan atau yang ia tinggalkan itu adalah perbuatan yang memang diberikan oleh yang memiliki kewenangan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala atau Rasul-Nya. Yang terakhir yaitu perbuatan tersebut harus bersifat mungkin untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Jadi sesuatu yang dikerjakan oleh seorang mukallaf ini harus bersifat mungkin untuk dilaksanakan atau juga mungkin untuk ditinggalkan. Nah, jadi mahkum bi atau mahkum bi ada perbuatan mukallaf yang terkait dengan perintah syar'i dari Allah Subhanahu wa taala atau Rasul-Nya yang disifati dengan wajib,
haram, makruh, mandub, dan juga mubah ketika berupa hukum taklifi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai mahkum alaih. Nah, jadi mahkum alaih ini merupakan seorang mukallaf yang perbuatannya itu berkaitan dengan hukum dari syar'i. Perbuatan seorang mukallaf biasanya dianggap sebagai sebuah perbuatan hukum yang sah apabila mukallafnya itu memenuhi dua syarat. Nah, yang pertama yaitu mukallaf mampu memahami dalil taklif. Artinya memahami perundang-undangan yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Al-Quran maupun Sunnah dengan kemampuan yang dimilikinya sendiri ataupun melalui perantara. Nah, dan yang kedua yaitu mukallaf harus ahlan lima kulli fabih. Artinya cakap atas perbuatan yang ditaklifkan kepadanya. Secara bahasa ahlan artinya salahiyah atau kecakapan. Nah, di sini kecakapan bisa terwujud dengan akal. Para cendekiawan Muslim sepakat bahwa syarat untuk bisa disebut mukallaf adalah berakal dan paham terhadap apa yang ditaklifkannya. Nah, di sini ada beberapa jenis kecakapan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada ahliyah al-wujub, artinya kecakapan manusia untuk menerima hak dan kewajibannya, adanya kehidupan. Nah, di sini ahliyah al-wujub ini terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada ahliyah al-wujub nakisoh, artinya jika seseorang itu cakap untuk menerima saja, bukan kewajiban. Berarti di sini hanya menerima, tetapi bukan kewajiban. Nah, dan yang kedua yaitu ahliyah al-wujub kamilah, mampu menerima hak sekaligus kewajibannya. Berarti di sini hak sekaligus kewajibannya, berarti double ya teman-teman. Nah, terus di sini ada yang kedua ahliyah al-ada, yaitu kecakapan seorang untuk bertindak, tindakannya ini baik berupa perbuatan maupun ucapan. Ada 3 jenis manusia yang tergolong kepada ahliyah al-ada. Yang pertama yaitu seseorang tidak mempunyai kecakapan bertindak, sama sekali seperti orang gila ataupun anak kecil. Nah, yang kedua yaitu mempunyai kecakapan bertindak namun belum sempurna. Dan yang ketiga yaitu seseorang mempunyai kecakapan bertindak secara sempurna seperti orang yang berakal dan juga orang balik. Oke, baik. Selanjutnya materi tentang hakim. Kata hakim sendiri secara etimologi itu berarti yang memutuskan hukum. Nah, sedangkan secara istilah, hakim dapat didefinisikan sebagai pembuat hukum, yang menetapkan hukum dan yang membuat sumber hukum. Nah, secara hakikat, hakim itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para utusan hanya sekedar menyampaikan risalah dan hukum-hukumnya saja. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jumhur fuqaha berpendapat bahwa Al-Hakim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah pembuat hukum dan yang menjadi satu-satunya sumber hukum yang wajib ditaati dan diikuti oleh semua mukallaf. Adapun yang menjadi dasar munculnya teori ini ada di Quran surat Al-An'am ayat 57. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا الله إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata, kebenaran yaitu Al-Quran dari Tuhanku, sedangkan kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan dia pemberi keputusan yang terbaik. Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 57. Nah, meskipun para ulama sepakat bahwa pembuat hukum itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka berbeda pendapat dalam masalah apakah hukum-hukum yang dibuat Allah hanya dapat diketahui dengan turunnya wahyu atau datangnya Rasulullah, ataukah hanya bisa langsung secara akal dapat diketahuinya. Nah, dari hal ini Abdul Wahab membagi perbedaan para ulama ini dalam tiga madhab. Yang pertama ada madhab
Asy'ariyah. Mazhab Asy'ariyah adalah pengikut Abu Hasan al-Asy'ari yang menyatakan bahwa akal dengan sendirinya tidak akan mampu mengetahui hukum-hukum Allah tanpa mediasi para rasul dan kitabnya. Mereka ini berpendapat bahwa kebaikan dan keburukan tidak ditentukan oleh penalaran akal semata. Nomor 2, Mazhab Mu'tazilah. Mazhab Mu'tazilah adalah para pengikut Wasil bin Atha yang menyatakan bahwa dengan sendirinya akal itu dapat mengetahui hukum-hukum Allah tanpa melalui perantara Rasul dan Kitab. Mereka berhujah bahwa sesuatu itu dikatakan baik ketika akal memandang hal itu baik, begitupun sebaliknya memandang buruk ketika akal menganggap buruk hal tersebut. Yang ketiga, Mazhab Maturidiyah. Mazhab ini adalah para pengikut Abu Mansur al-Maturidi. Mereka berpendapat akal sehat itu mampu menilai mana yang baik dan mana yang dianggap buruk. Namun tidak secara otomatis akal mampu menetapkan hukum-hukum Allah. Sebab kerja akal itu terbatas dan terkadang berbeda satu sama lain. Oleh karena itulah dalam menentukan hukum-hukum Allah tetap diperlukan adanya perantara utusan dan kitab-kitabnya. Baik, itulah presentasi dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.